Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali selama beberapa waktu ke depan kami kembali menyapa Anda dengan sejumlah informasi terkini, menarik, dan inovatif. Pemirsa, bersama saya, Muhammad Fahmi Hanif, kita ikuti kabar selengkapnya. Di tengah revolusi industri 4.0 di Indonesia, tersurat kabar yang kurang mengenakan untuk didengar. Lembaga tertinggi Komunikasi dan Informatika Indonesia, Kominfo, mengalami kebocoran data 3 kali dalam kurun 1 bulan. 3 kasus dugaan kebocoran yang dimaksud adalah 17 juta data pelanggan PLN dan 26 juta data pelanggan IndiHome pada bulan Agustus yang lalu. Belum lama ini, terdapat 1,3 miliar data registrasi kartu SIM prabayar yang bocor. Tentu ini bukan hal baru bagi masyarakat Indonesia. Sedikit kilas balik, data orang nomor 1 di Indonesia, Presiden Joko Widodo, juga sempat mengalami kebocoran pada September 2020 lalu. Data berupa nomor induk kependudukan bocor ke publik. Ini merupakan suatu bentuk kesetaraan yang dijunjung tinggi oleh Kominfo untuk tidak membeda-bedakan antara presiden dan rakyatnya. Menanggapi kasus kebocoran data tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate memberi saran kepada masyarakat. Berikut tanggapan Menteri Kominfo. Yang tidak mengerti undang-undang dan yang melanggar undang-undang itu yang salah. Ya. Sedangkan terminologi kata-kata, kalau dalam ruang digital kita menggunakan kata-kata yang tidak etis dan terpancing dengan tidak etis, kita mendorong ruang digital kita kotor. Apa mau kita seperti itu? Udah melakukan tindakan pelanggaran berupa kebocoran data menggunakan terminologi yang tidak etis dan tidak sejalan dengan kultur kita. Nah, itu tidak baik. Jangan kita ikut-ikut yang seperti itu. Marilah kita sama-sama gunakan terminologi sesuai budaya kita, ya, sesuai dengan etika universal yang diterima secara umum. Ya, Pak. Dulu, warga Indonesia dipaksa store NIK sebagai syarat utama pembuatan SIM card sesuai aturan dalam sistem pendaftaran. Tapi sekarang setelah bocor, masyarakat diminta untuk tidak salah-salahan dan menjaga data pribadinya sendiri. Seharusnya itu menjadi tugas dan fungsi utama Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk merumuskan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika meliputi pos, telekomunikasi, penyiaran, teknologi informasi dan komunikasi, serta layanan multimedia dan juga diseminasi informasi. Saat konferensi pers terkait dugaan kebocoran 1,3 miliar data SIM card ponsel tersebut, Kominfo meminta hacker untuk tidak melakukan serangan cyber. Ia menegaskan bahwa mengambil data pribadi secara tidak sah dapat ditindak pidana. Kebocoran data tersebut melanggar 2 hal, yakni administrasi dan pidana. Seharusnya sudah menjadi tanggung jawab Kominfo untuk menjaga dan meningkatkan keamanan cyber agar data-data pribadi warga Republik Indonesia terjaga dan tidak bocor. Lebih lanjut, Kominfo menampik klaim kebocoran data berasal dari internal kementerian berdasarkan hasil dari pengamatan yang dilakukan atas penggalan data yang disebarkan oleh akun bernama Jorka itu. Dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak berasal dari Kementerian Kominfo. Kementerian Kominfo sedang melakukan investigasi lebih lanjut terkait sumber data tersebut. Lanjut Kominfo. Sebagai informasi, saat ini jagat media sosial Twitter tengah ramai membicarakan dugaan kebocoran 1,3 miliar data pendaftar SIM card. Data ini diklaim didapatkan dari Kementerian Kominfo. Tetapi ada sebuah akun yang mengatakan data bocor yang mencakup nomor induk kependudukan, nomor telepon, nama penyedia, hingga tanggal pendaftaran didapatkan dari Kominfo RI. 1,3 miliar data pendaftaran kartu SIM telepon Indonesia bocor. Penjual mengatakan data ini didapatkan dari Kominfo. Hal ini menyatakan bahwa ketidakjelasan dan ketidakbecusan Kominfo dalam
menjalankan tugasnya sebagai layanan dan pengelolaan multimedia dan diseminasi informasi negara Republik Indonesia. Hal ini juga dapat menurunkan elektabilitas masyarakat terhadap Kementerian Kominfo. Seharusnya Kominfo segera melakukan investigasi dan memberikan penjelasan yang transparan serta pertanggungjawaban atas kasus ini. Kominfo juga dapat memastikan lembaga dan perusahaan patuh atas peraturan penyelenggaraan sistem elektronik, yang mana jika ada potensi pelanggaran, Kominfo dapat menyelenggarakan audit. Demikian berita terkini hari ini. Saya Muhammad Menif, mewakili Dewan Redaksi dan kerabat tim yang bekerja, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.